Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali guys dengan channel Trader FX. Ya, kali ini kita akan sharing kembali dengan tema fake out. Ya, saya yakin sih teman-teman sekalian sudah sering mendengar atau bahkan sudah sering trading dengan teknik ini, teknik fake out. Cuman di sini saya akan sharing berdasarkan pengetahuan saya. Semoga bermanfaat dan juga tentunya buat saya semakin menambah pengetahuan. Seperti itu ya guys ya. Oke, yang pertama fake out atau fake breakout. Jadi saya nggak akan mengulas artinya ya. Jadi saya yakin buat teman-teman sekalian apa itu fake out sudah paham lah ya. Bagi yang belum, karena saya nggak menjelaskan secara detail apa itu fake out, bisa searching di Google atau di YouTube apa itu pengertian fake out. Di sini saya akan langsung ke materi intinya. Jadi membagikan atau sharing langkah-langkah menentukan atau memprediksi bakal terjadi fake out. Dan sekali lagi jangan di skip buat teman-teman yang masih pemula supaya nanti paham, karena ini saya mencoba untuk menjelaskan secara ringkas, padat, dan tentunya mungkin nggak dijelaskan di channel-channel lain tentang trading. Ya, yang pertama langkah pertama untuk mencari yang namanya fake out itu adalah cari ya SNR SNR aja ya, yang sejajar atau segaris. Oke, itu langkah pertama. Carilah support resisten yang sejajar. Oke, contoh misalkan seperti ini. Ketika ada harga naik, kemudian turun, naik dan turun. Nah, di sini ada dua resisten yang segaris atau sejajar. Yang namanya segaris atau sejajar itu jelas minimal dua support ataupun resisten. Kalau cuma satu ya nggak bisa sejajar dengan apa, kan gitu ya. Oke, jadi itu ya. Oke, setelah itu cari di dekat ya, nomor 2, cari SND yang masih fresh di dekat poin 1. Oke, artinya di dekat support resisten yang sejajar tadi harus ada SND yang fresh, yang kuat. Nah, dalam hal ini supply demand ini bisa menggunakan SND di time frame besar atau support resisten yang sejajar dengan SND, atau mungkin ada pola Quasimodo, atau mungkin juga pola fake out itu sendiri di masa lalu ya kan. Dan banyak lagi, mungkin ada SBR, RBS, signifikan support resisten, flag limit, atau sembarang ya tuh. Nah, oke, itu yang kedua. Kemudian misal saya contohkan aja sekalian, misalkan seperti ini, harga itu turun membentuk support, kemudian naik, kemudian turun. Nah, ini naik kemudian turun, di sini membentuk SND ya kan. Jadi ini adalah support sejajar dengan supply. Kemudian sesampainya di sini harga ini naik ke sini lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi ke sini, kemudian naik lagi ke sini, kemudian turun lagi. Nah, di sini ada resisten yang segaris.
Artinya di sini peluang terjadi fake out di blok ini ya. Ketika harga naik ke sini, gitu sampai sini, kemungkinan besar atau peluangnya itu akan terjun lagi. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Itu contoh. Atau misalkan contoh lain seperti ini. Harga turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun. Oke, tahu kan ini apa? High, low, higher high, lower low. Di sini ada Quasimodo level. Setelah terjadi ini, ternyata harga ini naik, turun kayak tadi. Nah, ini kan, maka peluang fake outnya dia akan lari ke sini kemudian turun seperti itu. Itu langkah kedua. Terus langkah terakhir kuncinya di sini. Ini yang ketiga. Pindah ke TF yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan gini, teman-teman menemukan support resisten itu sejajar jelas itu di time frame H1. Maka ketika poin 1 dan poin 2 tadi sudah dilewati dan dapat sesuai tadi contoh, kemudian pergi ke time frame H4. Nah, ke time frame H4 ini tujuannya untuk apa? Yang pertama, tujuannya itu ketika ternyata di time frame H1 tadi hanya menemukan poin 1 yaitu support resisten yang sejajar, tapi tidak menemukan supply demand yang signifikan atau yang fresh atau pola Quasimodo atau yang lain, maka kita akan cari di time frame yang lebih besar, mungkin ada SND yang fresh di sana. Oke, dan satu lagi yang penting adalah struktur marketnya, dan ini jarang dibahas di channel-channel yang lain. Mungkin ya nggak ada. Jadi kuncinya itu gini, fake out itu nggak akan jauh-jauh dari struktur market. Jadi kalau memang struktur marketnya lagi down, maka fake outnya pun akan turun, ya kan? Dia akan ngebreak resisten yang signifikan kemudian ngedrop. Kalau misalkan ternyata itu struktur marketnya lagi uptrend, ya tentu akan menembus support yang signifikan kemudian dia akan up. Begitu. Ya kan? Kalau misalkan ternyata dia sudah jenuh atau mau reversal, maka struktur marketnya harus di TF besar itu sudah harus dihancurkan, harus dirusak. Misalkan trennya sedang turun nih, sudah jenuh, maka tren turun ini harus sudah dirusak. Tentu teman-teman sudah paham kan, rusaknya tren itu seperti apa ya. Teori tren kan seperti ini, turun. Kalau tren turun, ya kan? Ini low high. Setiap ada tinggi yang selalu lebih rendah dan rendahan yang semakin merendah, itu namanya tren turun. Dan ketika tiba-tiba ada ini naik menghancurkan atau lebih tinggi dari tinggi terakhir, maka ini struktur downtrendnya ini sudah dirusak dan peluangnya adalah reversal. Begitu teman-teman ya. Kuncinya itu. Jadi jangan lari-lari dari struktur market, terutama di fake out ini. Oke, misalkan seperti ini ya. Saya kasih contoh lagi, gambar. Harga sedang turun. Seperti ini. Ya. Dan naik turun. Nah, di sini baik support maupun resistennya ini
terjadi sejajar. Terus bagaimana? Nah, yang jelas kalau dia ini masih kuat turun, di sini ada supply taruhlah ya kan. Supply di sini. Maka peluangnya adalah dia naik ke sini dan drop. Begitu ya. Jadi jangan jauh-jauh dari struktur market. Begitu guys. Oke. Tahan nafas sejenak. Apakah bingung? Oke, langsung aja ke contoh chart ya. Ini saya sudah menggambarkan nih di ujung ini. Nah, di sini lihat teman-teman. Ini di GUH4. Di GUH4. Sebenarnya saya menemukannya itu di H1, cuman di H4 ini lebih jelas. Nah, di sini ada resisten, ya kan? Ini ada resisten. Di sini juga ada resisten. Terus di sini juga ada resisten. Mana resisten itu? Shadow ini. Dan area ini adalah area yang signifikan. Ya kan? Support, resisten. Oke. Ini poin satunya sudah ketemu kan? Resisten yang sejajar. Oke. Kan ini resisten ini sejajar kan? Nah, sejajar nih. Sejajar. Oke. Itu poin 1. Nah, poin 2 ya. Langkah kedua, cari di dekat resisten yang sejajar ini ada demand atau supply yang fresh, dan supply itu adalah ini guys, ini kan, ini masih fresh, belum disentuh, dan disitulah area kita ngambil posisi sell karena harga bakal fake out. Nah, dan di sini juga kalau teman-teman membuka video kita yang lama, di sini adalah QM level kan kemarin. Nah, QM level di sini ada high, di sini ada low, di sini ada higher high, di sini lower low-nya. Artinya di sini ada demand atau supply yang masih fresh dan ternyata di dalamnya ada Quasimodo. Maka titik entry atau order sell limit kita adalah di garis ini. Itu poin atau langkah kedua, dan langkah terakhirnya untuk memastikan bahwa ini valid, kita harus ke time frame yang lebih besar. Ingat, di sini teman-teman kita ajak untuk selalu trading menggunakan multi time frame. Enggak hanya satu time frame, minimal 2 time frame. Begitu guys ya. Oke, kita coba ke time frame H1. Kita lihat apa namanya struktur market. Nah, struktur market. Oke. Nah, kalau kita lihat struktur market memang lagi sedang downtrend kan? Nah, downtrend. Turun, naik, turun, naik, turun. Dan di sini berada di support. Cuman dia belum ngebreak atau merusak struktur market ini, belum dirusak. Oke. Kecuali kalau ini nanti dia balik lagi ke atas dan ngebreak area sini, ini sudah rusak. Artinya potensi untuk reversal atau naik kembali itu sangat besar. Begitu ya. Oke. Begitu saja mungkin teman-teman. Kita coba lari. Kita lihat contoh lagi di sini. Ini saya sudah siapkan contoh di sini. Di mana ini? Oh, kok hilang lagi? Oke, di sini ya ada resisten, ada resisten, ada resisten, ada resisten, ada resisten.
banyak sekali resisten di situ yang sejajar. Oke ya. Maka langkah pertama kita mencari teori fake out sudah ketemu. Kemudian kita ke langkah kedua. Ada nggak supply demand yang fresh di dekatnya? Oke. Dan di sini ada ini guys. Ini nggak bisa menggunakan ini. Oke, kita gunakan panah saja. Ini kalau teman-teman lihat ini adalah double maru. Nah, double maru ini juga berada di dalam ini dominan break, dan ini adalah supply, ya kan? Ini ada candle biru, ini dimatikan oleh beberapa candle. Nah, ini kan dimatikan oleh beberapa candle ini. Ini namanya dominan break atau bisa dipakai sebagai supply di sini. Dan di dalam supply ini ada double maru di sini, guys. Dan double maru ini belum disentuh, ya kan? Ini belum disentuh. Belum kesentuh, artinya double maru ini masih fresh. Dan disinilah fake out itu terjadi di double maru. Oke, clear ya. Di langkah kedua sudah kita temukan. Kemudian kita lari ke time frame yang lebih besar. Nah, oke, di time frame yang lebih besar, di daily juga sedang terjadi downtrend. Semula memang tren naik. Nah, kan ini membuat double top, dan double topnya ini sudah di break di sini, di break ini, kemudian naik lagi dikit, turun. Nah, maka ada double top, memang peluangnya adalah sell, ya kan? Struktur market ini, dia struktur market up-nya ini sudah dirusak, artinya potensi untuk turun itu lebih besar. Jadi itu ya kuncinya. Misalkan ternyata ini tadi ya, di sini belum ada double top dan belum di break neckline-nya, ya kemungkinan gagal untuk fake out. Makanya fake out itu kuncinya harus sealur dengan struktur market. Gitu ya. Oke guys, bisa dipahami kan? Nah, kuncinya langkah-langkahnya itu 3. Cari support resisten yang signifikan atau sejajar. Yang kedua, di dekatnya itu harus ada supply demand yang fresh atau yang kuat, ya, baik Quasimodo, supply demand yang sejajar dengan support resisten dan sebagainya. Seperti itu langkah yang kedua. Yang ketiga, kita pindah ke time frame yang lebih besar untuk menentukan struktur marketnya. Oke, kalau sudah 3 itu dilalui, saya rasa akan jauh lebih aman. Oke, seperti itu aja guys, semoga bermanfaat, dan kita akan kupas habis nanti contohnya di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.